Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bertemu kembali kita di podcast Gondrong Podcast. Di sini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa fenomenal, yaitu Bapak Musa sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mana beliau ini juga seorang pebisnis yang luar biasa dalam hal-hal bisnis, walaupun kecil-kecilan tapi akan menjadi besar-besaran. Di sini kami akan mewawancarai beliau, yaitu Bapak Musa, yang mana beliau saat ini status menjadi single parent atau menjadi duda di usia yang sudah lanjut ya. Jadi Pak Musa, apa kira-kira ini suka duka Pak Musa menjadi duda di masa usia lanjut ini kira-kira? Terima kasih kepada Pak Selamat dan rekannya telah mewawancara saya dan menanya saya bagaimana pengalaman saya sebagai menjadi duda. Iya ya. Yaitu pertama sekali yang saya rasakan setelah kami pulang berusaha, mungkin di situ nggak ada seperti biasa lah. Yang menyediakan makanan misalnya makanan, ya. Ataupun seperti kami mau pergi berusaha ke pekan, biasanya udah ada tersedia situ makanan dan minuman, tapi sekarang udah nggak ada. Menyiapkan sendiri Pak. Menyiapkan sendiri. Lagi yang lagi saya rasakan, saya pulang dari berusaha, begitu udah nggak ada yang seperti biasa, seperti sayur, seperti nasi. Sudah saya lihat begitu piring kotor, ataupun rumah itu berserakan, masuk ke kamar mandi nanti ternyata baju pun banyak direndam. Jadi di situ aja yang saya rasakan. Dan yang lebih sedih lagi apabila kami ada keluhan sakit di tengah malam. Saya merebus airlah sendiri dan luar biasa. Tidak ada yang saya ada musyawarah. Iya. Jadi ternyata single parent ini bukan hanya janda yang susah Pak ya, tapi duda pun susah ya Pak ya. Iya, susah. Lagi makanya saya berpesan kepada teman-teman semua yang masih ada istrinya, jangan sesekali mengatakan kerja opo lah kuina mau maket mau kok ayah ini dengan apa-apa. Di rumah itu sangat susah sekali dan sangat kerjanya itu capek tapi nggak nampak kerjaannya. Kerja seorang istri itu memang luar biasa. Jadi jangan kita menyalahkan kalau ada kerjanya begini. Betul. Ini ternyata memang luar biasa ini ya rekan-rekan semua ya. Ternyata bukan hanya janda yang susah, ini duda juga ketika dia sendiri single parent itu susah. Ada lagunya lagi, masak sendiri ya, cuci baju sendiri. Inilah salah satu suka dukanya Pak ya. Iya, betul. Belum lagi kalau menghadapi sakit atau segala macam inilah. Tapi ada juga susahnya, ada juga senangnya. Apa kira-kira Pak sukanya? Sukanya itu tidak ada yang melarang. Oh, benar-benar. Kita berusaha pun nggak ada yang menyuruh. Kita nggak berusaha pun nggak ada yang melarang. Nggak ada yang ngomeli. Di situ aja senangnya ya. Betul. Jadi apapun ceritanya itulah. Tapi bujangan itu kan tiada yang melarang. Sana kemarin. Iya. Jadi intinya apapun itu pasti ada suka, ada dukanya Pak ya. Iya. Jadi kalau selama ini Bapak sudah menjalani hidup sendiri, udah suka duka udah Bapak jalani, kira-kira Pak, ada nggak niat untuk menikah lagi? Sebetulnya gini Pak Sama. Iya. Soal rasa ingin menikah ini memang ada rasanya. Tetapi kan kita itu segala perbuatan itu kan, tapi kita waktu sekolah dulu ada bilang pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian nilai luar biasa. Jadi makanya saya tukar pikiran dengan kawan yang sudah mengalami serupa nasibnya sama saya sebagai menduda. Jadi saya tanya kawan satu, saya tanya bagaimana rasanya kau begini-begini? Nggak usah lah Kang. Yang satu lagi kayak mana? Apa gini? Nggak usah. Jadi semuanya itu rasanya kan nanti kalau saya alami kan seperti itu, mungkin seperti itu. Ya mungkin juga ada juga yang bahagia, tapi apabila ekonomi kita itu mampu melebihi dari yang si wanita. Tapi kalau ekonomi kita masih setara, lagi-lagi anak tidak setuju. Udahlah. Ya, jadi kendalanya Pak Musa yang saya tangkap di sini yang pertama ekonomi kita. Ekonomi kita belum tentu kita bisa mampu menghidupi orang lain. Yang kedua mungkin kendalanya ada anak. Mungkin anak juga ya bisa setuju bisa tidak. Jadi itulah berarti ada
keinginan menikah tapi memikirkan dan pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Iya, betul Pak ya. Tapi ada juga pepatah mengatakan, Pak, kalaulah kita tidak berani mencoba berarti kita gagal sebelum berbuat. Iya, betul sekali. Iya. Tapi kita kan takut sama ombak. Oh, iya. Inilah salah satu menjadi satu kendala juga Pak ya. Iyalah. Bapak tidak menikah lagi. Yang berarti dengan kendala-kendala itu setelah Bapak curhat dengan teman-teman yang lain yang dilakukan itu ternyata banyak kendala teman-teman. Tapi tidak semua itu mendapat kendala, ada juga yang memang tidak berkendala. Jadi pesan Bapak lah ini untuk yang masih beristri dan untuk yang para duda itu apa kira-kira? Yang untuk beristri tadi yang saya sebutkan. Iya. Jangan istrinya Pak ya. Masih ada istrinya. Jangan sesekali mengatakan istri itu pulang dari kerja, ayah ini urung apa kerja apa wong wedok. Itu janganlah sesekali karena saya sudah mengalami. Kerja di rumah itu sangat berat sekali tapi tidak nampak buktinya. Jadi ini sama seperti gini Pak. Setelah tiada baru terasa. Gitu Pak ya. Setelah tiada baru terasa nih. Iya. Jadi itu lagunya memang benar itu Pak ya. Setelah enggak ada baru terasa kita. Masak sendiri, nyuci sendiri, bahkan kita semuanya sendiri Pak ya. Jadi itulah tadi. Pesan untuk duda-duda yang masih muda atau yang memang masih status duda saat ini apa kira-kira? Ya pesannya kalau sama duda itu ya kalau kalau mau cari istri itu ya berpikir dulu lah. Jangan sempat nanti sudah terjadi baru menyesal. Jadi pikir dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna. Ya kalau kira-kira mampu ya silakan. Tapi kan sebetulnya kita itu nggak boleh katanya karena sunnah Rasul itu suruh nggak boleh menikah. Menikah. Bantulah janda yang apa. Tapi kalau janda itu yang ekonominya lebih dari apa bantu. Iya betul. Yang bantu apa? Iya. Berarti dia yang membantu. Yang bantu apa? Tapi ada juga ini Pak, salah satu kebaikan yang baik itu adalah ketika kita menyantuni anak yatim dan sekaligus kita menikahi ibunya gitu. Kira-kira lebih baik itu Pak. Tapi inilah Pak. Bincang-bincang kita yang mana pada hari ini cukup luar biasa. Dari pengalaman Bapak kita Musa, memang beliau adalah tokoh yang memang luar biasa ya. Tentang perkataannya tadi bisa sama-sama kita simak. Bagi rekan-rekan atau saudara-saudara dimanapun berada yang masih duda ya diperhitungkan dan dipertimbangkan lagi. Buat yang lajang yang belum menikah silakan menikah. Pak Musa, ini ada pertanyaan lagi yang mau kita tanyakan kepada Bapak ini. Apa perbandingannya ketika kita punya istri dan ketika kita duda ini, kira-kira lebih enak mana ya? Ya, terima kasih Pak Selamat. Kalau kita bandingkan sebetulnya ya jauh sekali lah duda ini dengan istri, ya lebih enak beristri. Ya perbandingannya karena kita pulang tinggal makan, bangun tidur tinggal makan dan sarapan. Jadi rumah pulang udah bersih. Tapi toh sekarang kan jumpa semua kita, semua kita yang menghadapi, ada apapun, cuma ada kelebihannya kalau ada masalah pun ya dihadapi sendiri tidak ada. Jadi makanya ya kelebihannya kalau duda ini ada kekurangan. Kalau kita pergi kemana-mana kita setil katanya wah selama duda nanti kalau kita pakaian jelek, terus selama ditinggal sing wedok bleketek pakaian. Dikira nggak ada yang ngurus, kita nggak bisa ngurus sendiri. Satu kan dua kali seperti aku lah. Aku kan dagang itu betul. Dagangnya kan biasa rugi bisa untung. Tapi kalau kita apa sih dengan orang lain, resah dengan orang lain, modal teh ini, paling gay medok. Berarti kan, ada pandangan-pandangan negatif. Pandangan positif. Jadi selama kita duda, kalau kita waktu masih ada orang rumah ada istri, bilang kan kalau modal kita habis kan nggak ada curiga. Orang memang ada istrinya, berarti dikasih istrinya. Tapi kalau kita duda ini, kalau habis modal ngalah, anggapan orang paling-paling kayak medok. Jadi intinya gini Pak Musa, walaupun laki-laki, walaupun dia wanita, kalau sudah sendiri itu pasti ada pandangan negatif ya. Dikira kita bagaimana. 90% itu Pak. Iya benar. Jadi keluhannya ini bukan hanya terhadap seorang wanita yang sudah janda, tapi seorang laki-laki yang sudah duda juga ada pandangan-pandangan masyarakat yang negatif tentang kita. Betul sekali. Nah ya inilah jadi pada saat ini mungkin ini bisa menjadi satu perbandingan, menjadi satu tolak ukur pada orang-orang yang memang masih punya istri. Janganlah mudah ketika ada masalah langsung bercerai sehingga menjadi duda dan menjadi janda ya Pak. Jadi karena
suka dukanya sudah pernah dikatakan Pak Musa tadi, nggak enak lah kalau kita sendiri gitu Pak. Betul, ya kalaupun ada pertikaian, ada pun permasalahan di dalam keluarga dipertahankan ya Pak ya, rumah tangganya. Masalah kecil itu dihilangkan, yang besar dikecilkan. Kalaulah memang dia terpisah oleh kematian, itu mungkin suatu takdir Allah ya. Tapi kalau memang hanya masih sekedar permasalahan dalam rumah tangga, ya mudah-mudahan dipermusyawarahkan. Sehingga status kita tidak menjadi duda dan tidak menjadi janda, tapi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kira-kira begitu. Jadi itulah ya rekan-rekan semua, kalaupun kita punya ada masalah di dalam rumah tangga, udah kita dengarkan tadi dari keluh kesah Pak Musa, bagaimana dia menjadi seorang yang single parent sendiri, ya, melakukan sesuatu sendiri, kerja sendiri, baru pergi kerja belum ada sarapan, pulang kerja juga nggak ada makanan. Jadi inilah suka dukanya sebagai seorang duda ataupun single parent, seorang janda. Untuk yang lainnya juga perlu dipikirkan lagi. Jadi mudah-mudahan lah dengan adanya kita berbincang-bincang ini ya, Pak Musa, berbincang-bincang dengan dialog ini menjadi satu gambaran, menjadi satu, oh ternyata seperti ini, apalagi di usia kita sudah lanjut ya Pak. Jadi bagi yang usianya belum lanjut juga janganlah merasa, oh hebat nanti aku jadi duda, oh hebat aku jadi janda kawin lagi. Belum tentu yang kita nikahi ya, belum tentu yang kita dapatkan itu lebih baik, gitu Pak ya. Belum pasti seperti yang dulu. Jangankan seperti yang dulu, yang setengah dari dulu pun berat. Nah, itulah ternyata, berarti inilah mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, dari Gondrong Podcast ini bisa menjadi satu masukan-masukan di kalangan kita, walaupun kita masyarakat awam ya kan, tapi ini adalah salah satu fenomena kehidupan yang memang nggak lepas dari kehidupan kita gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjadi lebih baik ke depannya, membawa diri kita, membawa keluarga kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Kira-kira begitu, kira-kira sahabat semua. Oke, bisa kita akhiri lagi dengan nanti kita berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang lain. Mudah-mudahan sukses selalu. Dan jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng notifikasi biar bisa melihat video-video kami yang terbaru. Oke. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan kita ya, podcast hari ini. Mudah-mudahan menjadi suatu berkah dan manfaat bagi semua Pak ya. Terima kasih kedatangan Pak Musa. Mudah-mudahan semua menjadi baik, kedepannya juga lebih baik, diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kami tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.